Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 dengan muatan bahasa Indonesia. Baiklah, untuk kompetensi dasarnya menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian juga menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Kemudian, setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Selanjutnya, tujuannya adalah setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Kemudian, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran secara sistematis. Oke, materinya dibaca dan disimak ya. Saya bantu baca. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, kemudian penjelasan atau isi, dan penutup kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian penjelasan berisi uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Sementara itu, bagian penutup merupakan kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik atau proses yang dijelaskan. Oke, kalau kurang jelas bisa dibaca. Sekarang tadi ada penjelasan teks eksplanasi ilmiah. Apa teks eksplanasi ilmiah itu? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat sains seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Oke. Dan gambarnya ini adalah bacaan selanjutnya. Listrik mengubah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik.
Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Arus listrik yang diterima kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, ini gambarnya Michael Faraday. Dia adalah penemu arus listrik. Nah, ini adalah gambar atau foto dari James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal dengan sebutan bola basket. Saat itu pada tanggal 15 Desember 1891. Hebat kan? Oke. Thomas Alva Edison. Siapakah dia? Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya namanya Weekly Herald. Laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar, listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Anak-anak diharapkan bisa dan lebih tinggi lagi rasa ingin tahunya. Gitu ya. Nah, ini gambarnya. Ini adalah Thomas Alva Edison. Roda pengubah wajah dunia. Dua foto, dia adalah Charles Goodyear dan John Boyd Dunlop. Siapa dia? Kita baca ya. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Ini fotonya ya. Oke, kita sekarang coba bacaan soal ya. Terlebih dahulu kita
tadi yang sudah saya tadi bacakan. Yang pertama, tuliskan topik utama pada bacaan James Naismith. Saya ulangi, tuliskan topik utama pada bacaan James Naismith. Yang kedua, tuliskan fakta yang mendukung teks bacaan James Naismith. Kemudian yang ketiga, coba kalian buat kesimpulan pada bacaan James Naismith. Dibaca lagi ya, bacaan James Naismith. Oke, ini adalah cara bagaimana agar kita tetap sehat, yaitu tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan. Terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, silakan di like, share, dan jangan lupa subscribe supaya bisa menyaksikan video-video yang lain, tentunya yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.